lagi dengan saya Devina Mega Utami. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai LKM 3 Telah Kimia SMA 2. Di sini terdapat 10 soal olimpiade dan saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk soal yang pertama yaitu berikut ini merupakan rumus struktur guanidin yang terdapat dalam urin dari hasil metabolisme protein. Kita akan mencari persen massa nitrogen dalam guanidin tersebut. Untuk yang pertama kita mencari MR dari guanidin tersebut. Untuk C itu AR-nya 12 ditambah ARN kali 3 ditambah ARH kali 5 menghasilkan 59 mR-nya. Setelah itu kita mencari persen massa N, itu rumusnya total ARN per mR guanidin kali 100% akan menghasilkan 71,19%. Untuk selanjutnya soal nomor 2, sebanyak 1,50 gram sampel suatu biji yang mengandung perak dilarutkan, semua Ag yang larut diubah menjadi 0,124 gram Ag2S. Persen massa Ag dalam biji tersebut adalah sama. Yang pertama kita akan mencari MR Ag2S terlebih dahulu. Setelah ketemu nanti kita mencari mol dari Ag2S akan menghasilkan 0,005. Masanya kita pakai yang 0,124 gram. Nah, setelah itu mencari reaksi ionisasi Ag2S, di mana perbandingan koefisien dari reaksi Ag2S ini 1:2:1. Mol dari Ag itu 2 kali mol dari Ag2S akan menghasilkan 0,001 mol. Massa Ag N kali AR Ag akan menghasilkan 0,108 gram. Kita akan mencari persen dari Ag tersebut. Persen massa Ag yaitu massa Ag per massa biji kali 100% akan menghasilkan 7,2%. Untuk soal selanjutnya yakni muskovit merupakan salah satu dari mineral mika dengan rumus senyawa KAI2 AlSi3O10 kali O10OH 2 kali. Hasil analisis sejumlah sampel muskovit menunjukkan kandungan Si sebanyak 0,42 gram. Massa sampel muskovit yang dianalisis adalah kita mencari MR terlebih dahulu. MR dari muskovit tersebut menghasilkan 398,21. Setelah itu 3ARSI menghasilkan 84,27. Massa sampel muskovit sama dengan massa Si per massa muskovit. Itu akan menghasilkan 1,985 gram atau 1,99 gram jika dibulatkan. Untuk soal selanjutnya, sebanyak 1,5 ml sampel larutan asam sulfat dari suatu baterai mobil dititrasi dengan 23,7 ml larutan NaOH 1,47 m menggunakan indikator fenovetalin untuk menentukan titik akhir titrasi. Konsentrasi sampel larutan asam sulfat tersebut ialah bahwa sudah diketahui sampel H2SO4 1,5 ml, volume NaOH-nya 23,7 ml. Nah, setelah itu kita mencari Na, mol asam yaitu 2, mol basa yaitu 1. Setelah itu rumusnya Na kali FVA kali Ma. Untuk hasilnya, untuk konsentrasi dari asam sulfat itu 11,6
m. Untuk selanjutnya, di laboratorium, gas klor dapat dibuat dari reaksi antara HCl dengan MnCl. HCl dengan MnO2 bersamaan reaksi setara MnO2 ditambah 4 HCl akan menghasilkan Cl2 ditambah MnCl2 tambah 2H2O. Bila reaksi berlangsung sempurna, maka larutan HCl pekat yang diperlukan untuk menghasilkan Cl2 sebanyak 2,50 gram adalah, kita fokus ke Cl2 dan HCl. Maka dikonversi 2,50 gram Cl2 ke N satuan mol Cl2 akan menghasilkan 0,0352 mol. Berdasarkan persamaan reaksi yang setara, NaCl sama dengan 4 kali NCl2 akan menghasilkan 0,1408 mol. Konversi satuan mol HCl ke satuan massa HCl. Massa HCl sama dengan NaCl kali massa molar HCl akan menghasilkan 5,1392 gram. Nah, setelah itu untuk selanjutnya massa HCl 5,1392 gram HCl murni sama dengan 5,1392 gram dibagi 36/100 larutan HCl pekat akan menghasilkan 1428 gram larutan HCl pekat. Untuk soal selanjutnya, dari persamaan reaksi berikut yang terdapat di slide, volume gas hidrogen yang dibutuhkan untuk bereaksi sempurna dengan 2 gram SnO2, yaitu kita mencari mol SnO2 terlebih dahulu. Setelah menghasilkan mol SnO2, kita mencari mol H2. Mol H2 yaitu 0,0266 mol. Setelah itu, di sini pada keadaan STP, setiap mol gas volumenya yaitu 22,4 liter. Untuk volume H2 akan menghasilkan 595,84 ml. Untuk selanjutnya, suatu sampel gas sebanyak 0,238 gram dalam 100 ml wadah pada temperatur 1,14 derajat Celcius memberikan tekanan sebesar 600 mmHg. Nah, gas tersebut adalah di mana kita pertama mencari rumus PV-nRT. Di situ kita mencari tekanan terlebih dahulu. Nah, untuk PV-nRT, mohon maaf, kita mencari mol gas. Untuk itu, untuk mol gas sendiri 0,00335 mol. Massa molar gas sama dengan massa gas per N gas, di mana massa molar gas ini hasilnya 70,943 gram per mol, di mana gas tersebut merupakan Cl2 atau disebut dengan klor. Untuk selanjutnya, entalpi pembentukan standar timbal 2 karbonat adalah min 699 kJ per mol. Pernyataan persamaan termokimia yang paling tepat untuk proses tersebut yaitu entalpi pembentukan standar merupakan entalpi pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsur penyusunnya. Penulisan persamaan kimianya itu harus setara, di mana unsur penyusun PbCO3 yaitu Pb, C, dan O2. Jumlah setiap unsur di ruas kiri harus setara dengan jumlah unsur di ruas kanan. Untuk soal selanjutnya, perhatikan persamaan termokimia berikut.
persamaannya yang terdapat di slide. Di antara pernyataan berikut yang tidak benar mengenai persamaan termokimia di atas ialah di sini ada bila persamaan tersebut dibalik nilai delta H adalah plus 92,4. Itu tidak mungkin ya. Nah, mohon maaf, ini pernyataan yang tidak benar. Maka bila dibalik itu delta H-nya plus 92,4 kJ. Di mana pernyataan tidak benar ini yaitu nilai delta H adalah min 92,4 kJ bila HCl yang dihasilkan berwujud cair. Untuk soal terakhir yaitu senyawa diklorodifluorometana CCl2F2 banyak dipakai sebagai aerosol, propelan atau pendingin pada pengatur temperatur ruangan atau AC dan bersifat inert atau sukar bereaksi. Di antara pernyataan berikut yang benar mengenai senyawa inert tersebut yaitu di mana kata inert ini diartikan dengan sukar bereaksi yang sudah saya singgung tadi. Sukar bereaksi ini merupakan energi ikatan antar atom dalam molekul tersebut sangat besar sehingga sulit diputuskan sebagai syarat terjadinya reaksi. Ada pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan baru. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih.